Ketemu lagi di podcast Sabar Santai bersama Frater. Obrolan santai gak bikin baper. Oke, Gila, gila, oke. gila. Balik lagi bersama saya Tolok. Bersama ya saya Edgar. Dan bersama saya Galdan. Oke, jadi friends, hari ini kita akan membahas mengenai Ramalan. Ramal-ramal. ramalan, zodiak, terus tarot, pokoknya hal-hal kayak gitu deh. Segala sesuatu mengenai ramalan ya. Ya, tentang ramalan kehidupan lah ya pokoknya. Mas. Jadi akhir-akhir ini lah banyak tren di mungkin di media sosial ya, baik TikTok, Instagram, Semualah. semua media sosial pasti ada kayak misalkan hari ini zodiak Gemini misalkan akan mengalami kekurangan uang gitu segala macam lah. Setiap hari kayak Itu ada ya Ada update-nya enggak sih? ada update-nya iya. Dan itu per tanggal loh. Misalnya Juni tanggal misalnya Scorpio tanggal 25 Juni ini ada apa nih? Iya, tahu gua tuh. Iya, per tanggal loh. maksudnya itu tuh akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang sering kali kita temukan, bukan sering-sering lagi, malah setiap hari lah. Ya kita temuin berdampingan lah ibaratnya ya. berdampingan Kita sama kan kehidupan bisa kita. tahu diri sendiri juga kan jodoh kita apa. Iya, cuma gini masalahnya. Di podcast ini kita membicarakan nih, kira-kira menurut pandangan gereja Katolik, apakah kayak gitu-gitu tuh bener? Nah itu dia. Kita bener gak sih harus ikutin ramalan itu ya gak sih? Gitu. Iya betul juga. Nah nih bagi teman-teman nih cobalah tulis di kolom komentar, ramein di kolom komentar. Kira-kira teman-teman sendiri punya gak sih pengalaman mengenai ramalan atau teman-teman datang ke suatu tempat yang ya begitulah, terus teman-teman diramal dari garis tangan misalkan. Wah ini masa depannya suram bagaimana? Nih, Coba contoh Iya. ya, contoh. Kata lu pernah. Pernah nih. Coba mulai dari jari aja. Ya, coba. Nah, gua lu. Coba itu jarinya bentukannya. Jelek nih masa depannya. Wah, Gak bagus ya lengkungannya. Nah ada lagi misalnya contoh. Kita pernah datang ke satu tempat ya. Waktu itu melakukan beberapa cara lah. Untuk mengetahui nih ramalan. Jadi contohnya saya suruh diem. Dan bla 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 bla. Terus saya ngomongin pertanyaannya, harapannya, keluh kesahnya. Ya, apa yang dikeluh kesahkan, Ya masalahnya. apa. Baru nanti Gitu ya. baru nanti ada apa ornamen gitu kita lempar gitu nanti kelihatan nih jawabannya. Nanti dapat nomor terus kita ambil kertas sesuai dengan nomor nanti lihat tuh jawabannya begitu gitulah kurang lebih. Iya, Itu betul. kayak kertas itu isinya Iya dari kampus. Dari kayak kampus gitu. itu Iya. dari kampus. bisa itu dari kampus ya acara kita waktu di kampus itu Iya. ada kayak kertas gitu kan nanti kita tafsir sendiri tuh. Tapi kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya Iya. mau percaya atau enggak yang jelas itu ada di sekitar kita. Lanjut. Oke, Lanjut gitu nih. Nah pertama nih yang pertama ini kita sebenarnya mau bahas nih jenis-jenis dari ramalan itu sendiri. Kan banyak tuh ya, maksudnya kayak kita kenal astrologi bentuk-bentuk rasi bintang. Lagu Petra Siombing ya. betul, Lagu betul, Siombing. gitu ya. Astrologi teman-teman. Astrologi Enak. dengerin tuh Petra Siombing tuh. Kemudian kartu tarot. Kartu tarot lagunya Dengerin Fizz. tuh Fizz tuh Lagunya Fizz India, ada. lagu India dengerin. Nah kemudian ada pembacaan garis tangan tadi yang udah dipraktekin Edgar. Tuh. Habis itu ada numerologi kalau nggak salah apa ya namanya. Oh iya numerologi. Jadi numerologi itu mempelajari kayak dapat diramal lewat angka-angka gitu. Bola kristal tadi Misalkan udah. dari tanggal lahir, bola kristal juga tuh. Bola kristal. Itu biasanya yang zaman-zaman jadul ya. Yang kayak gini nih. Wah ya. Terus rambutnya naik. Itu bukan Mr. Bean itu mah. Ya kan bener kan? Iya. Iya itu dia. Mr. Bean yang gini nih. Kayak gini kan. Nah gitu. Nah, gitu-gitu Tapi loh. jangan salah sangka itu bola kristalnya tahu-taunya pas dinyalain colok ada lampu bulannya ya enggak. Oh iya. Oke. Tapi teman-teman sebelum tapi bagus usahanya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita apresiasi lah. Gua punya soalnya bola kristal gitu ya pas dinyalain ada bulannya sih. Itu memang ngampu kali lu mah. Ya. Tapi teman-teman guys sebelum kita masuk ke sini nih. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa tuh arti ramalan itu sendiri coba? Sebelum kita kemana-mana nih arti dari ramalan itu. Maksudnya kalau dari pengalaman yang pernah kita alami ya, maksudnya di yang terjadi di sekitar kita ya ramalan ya
mau gak mau kita harus mengatakan bahwa hal itu semacam apa ya? Semacam Naif. prediksi untuk masa depan kita. Bukan prediksi. Prediksi buat masa depan kita nih. Maksudnya kita sebagai manusia hidup kan kedepannya kita nggak tahu akan terjadi apa. Apakah kita akan terus naik beruntung? Apa kita akan rugi? Semuanya itu berjalan seperti iyalah. air ya. Iya, maksudnya manusia tuh nggak bisa nebak masa depannya gimana gitu. Nah, cuma Air ya. ramalan ngebantu Betul. buat prediksi. Jadi itu tuh kayak model gini. Jadi oke. Gua mau ngomong nih. Saya- Kalau gua lihat nih ramalan tuh kayak kejadian atau peristiwa yang sebenarnya tuh kita tadi benar tuh kata si Tolok. Udah disebutin tadi tuh. Oh, disebut. Kayak kita ngelakuin peristiwa apa nih? Kita misalkan mau main bola gitu, tiba-tiba kaki kita ada kekuatan bisa nendang kencang kan kita nggak tahu. Lah itu yang dimaksud iya, dari ramalan. ramalan. Jadi pada intinya ramalan itu sesuatu gini lah. Jadi ramalan itu suatu prediksi atau peristiwa atau bahkan keadaan di masa depan yang kita belum tahu, tapi ada beberapa hal atau beberapa orang yang bisa mengetahui itu. Iya, begitu. lewat berbagai cara Lewat tadi ya. berbagai cara. Kayak tarot dari kartu tarot, segala macam, bola-bola. astrologi, bola-bola atau mulai dari garis tangan, bola kristal tanggal lahir ya. Iya, numerologi ya. Iya numerologi itu tanggal lahir tadi. Ya terus lanjut. Nah itu jadi ramalan tuh itu. Nah kemudian nih kita mau mau negasin juga bahwa kadang-kadang tuh apa ya masa depan kita tuh kan masih menjadi sebuah misteri gitu ya. Lagunya Melt Meltes juga misteri ada. Coba juga, enak. lirik yang enak dikit misteri sama misteri. What a mystery. Misteri. Enggak fals lu. Nah jadi maksudnya suatu hal yang misterius lah. Dan kita seakan-akan tuh mau menembus itu gitu. Mau melewati itu Mau ya. melewati itu. Dan Atau kita mau mencapai itu kali iya, ya, bisa dibilang. ya. lewat ramalan-ramalan itu gitu. Bahkan yang kita tahu aja semenit ke depannya kita nggak tahu ya. Iya, Apa yang betul. ada di depan, apa yang akan kita hadapi itu nggak tahu. Begitu. Nah sekarang nih, maksudnya pertanyaan tuh, kenapa sih orang-orang zaman sekarang tuh malah percaya kayak Percaya gituan ya, gitu ya? iya. Maksudnya zaman semakin berjalan gitu, malah kayak kepercayaan. Maksudnya kita kan masing-masing punya agama lah ya, punya kepercayaan masing-masing. Cuma kenapa sekarang lebih condongnya ke sono ya. condongnya ke sono gitu. Jadi orang-orang malah justru dibawa atau apa Kebawa ya, digiring ke sono tuh. digiring ke sono, ya betul. Dan itu menjadi kepercayaan yang seakan-akan utama, pertama dan juga yang paling wah gitu ya. lah. Nah ini ada beberapa apa namanya kategori nih. Kenapa sih orang-orang malah percaya Percaya. ke arah sana gitu? Lu bisa jelasin Don? Kalau soal percaya atau nggak percaya, kalau gue sih menggambarkan ramalan itu tuh kayak imajinasi kita loh yang berjalan gitu, kayak bergerak. Imajinasi. Karena kita aja bisa loh membuat persepsi dari imajinasi kita gitu kan. Sehingga kita bisa Baca aja nggak apa-apa. mengandaikan nih. Dan juga orang muda zaman sekarang nih kayak ya kita bisa tahu lah orang muda zaman sekarang tuh bisa berpaling banget nih ke arah ramalan itu. Ya karena insecure. oh iya insecure. Atau pengalaman yang tidak pasti, misalnya gitu-gitulah. Atau merasa Lu takut akan masa depan. Contoh insecure kayak apa? Lu punya pengalaman ya? Gue sih gue gak punya ya soal hal ini ya. Kira-kira dari lu berdua ada punya pengalaman gak? Kayak gini, gue pernah deh punya. Kayak misalnya gue nggak yakin nih sama hal yang gue hadapin di depan. Karena gue tahu nih, gue banyak kurangnya. Ada beberapa hal yang Gak pede. jadinya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang memantik gue untuk gue pengen tahu nih, apa gue nanti ke depannya mampu apa enggak nih? Apa ada sesuatu hal yang akan gue hadapi yang seperti apa nih gitu. Kayak gitu-gitulah. Mungkin hal-hal yang kayak begitu yang kayak pengalaman gue kayak gitu yang akan Oke guys, sorry guys tadi ada sedikit trouble ya. Enggak apa-apa. namanya gue sistem ya. Yang juga sistem. Ini error dikit aja. human error ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa jadi Itu manusiawi. Oke, kita lanjut lagi nih. Kenapa sih maksudnya orang-orang zaman sekarang kita terkhususnya anak-anak muda malah ngarahnya ke hal-hal yang berbau condongnya ke sono ya. Iya, ramalan tadi, mistis tadi gitu. Kenapa? Menurut lu Dan? Dari Galdan deh coba. Kalau dari Pertama. gua nih, orang muda zaman sekarang tuh memilih berpaling ke ramalan tuh karena
perasaan insecure. Insecure boleh tuh. Pertama Insecure, tuh ya, itu juga sih. insecure ya kayak gengsi lah, bisa dibilang gengsi. Mama. Atau Terus takut sama apa? pengalaman yang tidak pasti. Oh, karena ada pengalaman yang tidak pasti makanya dia maksudnya Terpancing. terpancing gitu Iya. ya. Gue sih Penasaran lah, lu punya pengalaman Pengalaman tentang ya? hal itu. Gue sih pernah. Kayak contohnya tadi yang kita kasih contoh tadi yang tugas kuliah itu. Awalnya gue sendiri nggak mau. Percaya gitu loh. Nggak kan. percaya lah ibaratnya. Tapi kok ada beberapa hal kayak misalnya gue merasa nggak pede nih. Atau tahu lah punya beberapa kekurangan gitu ya. Gue juga pengen tahu nih kedepannya gue akan ada sesuatu yang membuat gue yang Membesar. gimana gitu enggak nih ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gue bisa nggak ya, Iya, betul. kayak keraguan-keraguan kayak gitu kan, Karena insecure itu nggak insecure pede, tadi kan? iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue wah mungkin dengan gue tahu gue bisa mengantisipasi itu Lewat ramalan lewat itu. ramalan itu Oh, gitu. Iya betul. Apalagi kan anak zaman sekarang tuh kayak panik gitu kan sama akan masa depannya nih, ke depannya bakal gimana tuh kan. Pasti Panik ya? Iya. Bingung Panic nih. attack. Panic attack nih, misalkan di zaman sekarang udah kelabakan. Nanti langsung mindsetnya tuh ke masa depannya bagaimana nih, bakal lebih hancur apa enggak? Nah nih? ini juga ada semacam apa ya fakta menarik kalau menurut gue ya. Efek. Karena bagi sebagian orang yang percayakan ramalan ini, ramalan itu seakan-akan nih kalau menurut gue seakan-akan karena kayak ya ramalan kan kita balik lagi belum pasti Belum juga. pasti ya. Pasti. Ramalan tuh seakan-akan kayak memberikan rasa tenang, memberikan arahan yang pasti atau Iya, bisa iya, mengontrol iya, betul, orang betul. itu gitu Iya, loh maksud gua. benar. Jadi kenapa anak muda tuh bisa sampai sepercaya itu, maksudnya orang-orang Antusias ya. bisa sampai antusias sepercaya itu tiap pagi ngecek nge-scroll kira-kira Hari akan ini ada apa terjadi nih, iya, hari ini ada gitu apa ya. Gemini nih misalnya gua. Benar. Kalau nggak Scorpio ada apa gua nih hari ini nih gitu. Nah selanjutnya nih kira-kira apa Gar? Selain- Kenapa anak muda? Selain itu juga pengaruh budaya sih Lok ya. Budaya lewat gua tahu mungkin dari masyarakat dan sosial media Itu juga dia. ya. Mau gak mau ya karena kan kita ya berdampingan sama sosial media gitu. Jadi kayak media sosial yang saat ini terjadi itu segala sesuatu itu dihubungin dengan ramalan-ramalan itu. Dan faktanya adalah zaman sekarang di media sosial banyak akun-akun yang berisi ramalan. kayak gitu dia. Gue nemuin tuh emang banyak sih. Gue juga sering lewat, maksudnya kayak FYP atau di feed Instagram Ya, segala gitu macam ya. gitu lewat. Tapi mungkin untuk beberapa orang itu menjadi sesuatu yang pasti ya. Iya Jadi sih, orang ya. nyari lagi tuh. Ya karena gitu kayak semacam dibuai gitu lah. Atau mungkin cocok logi. Bisa jadi cocok logi. Iya kan? Nah kemudian apa lagi nih? Kenapa orang-orang zaman sekarang percaya ramalan? Galdan lah. Mungkin kurangnya pengajaran itu atau pengetahuan kali ya. Katekese ya. Katekese kalau bagi Kurang umat kita gitu ya. katekese. Kalau bagi gereja Katolik katekese mungkin. Ya betul. Maksudnya harusnya ada semacam pengajaran khusus mungkin ya. Mengenai iman. Mengenai iman kita gitu. Maksudnya iman kita tuh sangat kuat. Maksudnya kita punya Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat gitu. Dahsyat. Siapa tuh bro? Siap bro. Biasa gak sih Dahsyat tuh ada. ya, dahsyat. Kayak gini juga. Kayak contoh Teman kita si BS tuh. Contoh. kurang katekese tadi ya, Iya. konteks kurang katekese banyak juga orang-orang muda Katolik yang beriman tapi tetap percaya Iya. sama kayak gitu-gituan. Maksudnya gue juga bingung ya. Maksudnya Padahal beriman ya. lu berdiri di dua sisi gitu bisa dia, kayak gitu ya maksudnya. berpijak di dua sisi ibaratnya gitu loh. Kanan di sini, kaki kanan di sini, Kaki kiri di sini. Nah, Maksudnya beda ini betul juga sih. Itulah kedahsyatan ya orang muda tuh di situ. Iya betul juga. bisa Zaman percaya sekarang akan Bisa dua percayakan dua hal gitu statement nih. ya. Nah, dari poin yang terakhir sih gue tertarik ya maksudnya kurangnya pengajaran atau katekese ini. Nah dari sini adakah maksudnya ajaran gereja mengenai ramalan itu atau mungkin apakah gereja sudah melakukan ya mungkin pengajaran atau mengeluarkan beberapa dokumen-dokumen penting tentang ramalan itu gitu kalau menurut gua. Ada Ada gak ya? dong pasti. Pasti ada ya? Ada lah. Gereja Katolik tuh udah punya pandangan sendiri loh tentang ini. Udah ada pendekatannya mungkin ya. Ada pendekatan juga mungkin orang-orang belum apa ya? Belum sampai ke sana aja mungkin. Jadi waktu itu sih gue pernah dengar satu hal gitu, maksudnya gereja Katolik tuh sangat menolak loh dengan tegas akan ramalan-ramalan itu karena Apalagi tahayul. kalau iya betul karena kita malam Paskah ya kan Vigil Paskah Pasca.
pembaruan janji baptis, apakah Anda percaya tahayul betul juga? Nah, itu bener dia. kan? Apakah Iya. Anda percaya bla bla Iya, bla bla? segala lah. macam gitu. Kan kita jawab tuh. Maukah Anda menolak gitu? Nah. Ya, saya menolak gitu. Saya sanggup. Weh, Bes. Weh, Bes. sobat kita dulu. Bes. Si Bes tuh. Teman-teman, sobat kita, aduh. Si Bes. Datang dia. Oh ya, siap. Ya begitu. Jadi maksudnya seharusnya umat lebih menyadari bahwa ramalan ini tuh sebenarnya ditolak di gereja Katolik dan maksudnya nggak perlu penjelasan jelas lagi menurut gua karena ya kita setiap Vigil Paskah kan pasti ke gereja ya. Kita mengucapkan sendiri Iya, dari kita mulut mengucapkan kita sendiri gitu. tiap tahun janji baptis kita terus diulang, diperbarui lah. Nah yang pertama maksudnya penolakan terhadap ramalan ini gereja Katolik tuh mau menegaskan nih bahwa yang berkuasa atas hidup kita tuh adalah Tuhan sendiri. Udah, itu itu aja. titik kalau gue telak. Gak bisa Gak ada diganggu-gugat. orang atau gak ada sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan. Dan menurut gua kalau misalkan kita mau percaya kepada ramalan, dengan kata lain mau jadi Tuhan juga gak sih kita? itu dia. Iya. Itu yang Sama aja betul. kayak kita mau menyamakan Menyamakan kita diri sama sebagai Tuhan. Iya betul juga sih. Gue setuju nama itu tuh. Itu bagus sekali tuh. Itu gila sih kalau emang sampai terjadi ya. Iya sih. ada lagi yang ada lagi nih Lok yang bener-bener menurut gua parah ya. Maksudnya gua yang tahu dan ngelihat enggak pernah ngelihat sih. Maksudnya yang tahu Wah. Jangan-jangan pernah lo ya? Jangan-jangan lu belum ramal lagi. enggak maksudnya lihat di sosmed. Oh, iya, Bukan lihat yang secara langsung dengan mata telanjang enggak, maksudnya lihat di sosmed yang sampai kayak ada ritual-ritual Iya. Sembur yang air gitu membawa ya. roh gitu loh. Tapi- yang tapi- seakan-akan yang kayak roh ini bener-bener Ngerasukin, gitu-gitulah, iya. iya dirasukin roh Tapi gitu. jujur gue pernah lihat itu. Ngeri Cuma banget. maksudnya Sedih gak sih? dari hal yang gue lihat itu sebenarnya gue malah lebih merefleksikan kan? lagi gitu. Maksudnya yang pertama jelas takut kan. Iyalah. Waktu itu gue masih kecil SMP lah. Ngeliat kayak gitu orang dimasukin roh segala macem biar apa jimat gitu ya. Iya kayak tiba-tiba Dikasih apa? Potongan kain gitu kalau tulisan gitu ya. gitulah. Kalau gua mah dulu ini ngikut pencurahan Roh Kudus. Yang kita ditumbangin tangan di sini, didoain iya. sama imam. Oh, yang CSE ya. Dan posisinya ketika gua di telapak tangan oleh Romo tuh gua nggak kenapa-napa, tapi kalau lihat orang sekitar yang di tapak tangan tuh tiba-tiba ada yang gitu. Itu mungkin katanya sih tergantung pribadi, maksudnya seberapa Ya balik lagi sih. iya, balik lagi. sebenarnya kita masing-masing. Kalau itu sih maksudnya idealnya maksudnya daripada kita percaya sama ramalan-ramalan ya maksudnya gereja Katolik itu punya kayak gitu tuh. Kayak pencurahan Roh Kudus segala macam. Enggak, tadi sih gue yang ngeri yang roh-roh itu. Iya, maksudnya roh-roh jahat kalau gue tuh. Itu dia. Karena waktu itu teman gue sendiri maksudnya gitu dia dikasih dulu ada abang-abangan namanya. Wah, biasa. Zaman Abang-abangan SMP mana nih. nih? SMP abang-abangan. Emang SMP tuh kayaknya Zamannya emang zamannya gitu ya. Iya, banget. abang-abangan dulu. Gua kasih jimat. Bentuknya gua nggak tahu kayak kayu gitu kecil segini. Buat apa gitu. itu? Jadi kawan gue itu dia kalau tawuran gitu, ditebas apa CR apa celurit. Bal gitu. ya? Tes ditebas berdarah gar. Oh. Cuma Tapi dia nggak harus minum sakit. air putih. Hilang. Habis itu dia langsung ini. Gua lihat kayak Percy Jackson coy. Iya ya. Kayak Percy Jackson maksudnya ya, kayak film kalau Jackie melihat Chan enggak gitu-gitu tuh. Iya, amat. maksudnya di film. Bener gak? Ya kan? Jackie Chan aja kalau ngelakuin apa? atraksi gitu. Atraksi pakai Pengaman ya. itu satu Pak. Stand. Iya. Stand. Iya. Stuntman. Karena dia tahu itu sakit. Iya, stuntman. Makanya dia pokoknya nggak mau tuh. ngelakuin pakai stuntman. Nah sekarang stuntman-nya lagi tesis. Lagi tesis stuntman. Stanisman. Stanisman. Frater Stanis teman-teman ada. Shout out buat Frater Stanis yang sedang tesis semangat. Respect buat Bang Stanis yang Asik. sukses selalu. Sukses selalu, semoga lancar. Semoga Ya, lancar. balik lagi. Balik lagi. Dan itu maksudnya ya begitu. Jadi gereja Katolik tuh yang jelas Menolak, udah menolak. pasti. Maksudnya dari Ah. kita lihat dari secara historis ya. Dari beberapa konsili, maksudnya bapak-bapak gereja pun menegaskan bahwa hal itu salah. Dan mengutuk Jimat. juga. Dan mengutuk. Ada ajarannya tuh di KGK tuh. Nomor berapa ya gua? Kalau nggak salah tuh nomor 2115 2115 sampai 2117. Kita ditor Sama belajar. Romo Berto. Sama Roberto. Iya, bener KGK tuh. Thank you Romo Berto yang Saudara sudah buat Roberto untuk salam. Kemudian dari hal ini, maksudnya seharusnya kita
bisa Belajar. menyaksikan, bisa belajar. Maksudnya bahwa ya nggak ada kekuatan lain selain Tuhan. dari Tuhan gitu. Itu aja sih intinya. Kalau menurut gue sih, intinya itu betul sih. Maksudnya ketika kita mencoba untuk masih berpaling dari Tuhan, mengarah ke ramalan, ke sesuatu hal yang belum pasti juga, artinya kan ya selingkuh jatuhnya nggak sih? Betul. Kayak misalnya, Lok, hati-hati Lok, habis ini lu kena tusuk pulpen. Percaya nggak lu? Santet, iya. Percaya Gua nggak? Percaya. Percaya nggak? Atau enggak gue bilang gini, Lok awas belakang lu ada yang ngikutin bayangan hitam gitu. Percaya nggak? Gua nggak percaya sih gua. Kalau Lok gue sayang sama lu, percaya nggak? I love you too. Wah, Kalau Ya, oke. lanjut. Jadi Lanjut. ramalan ini mengasumsikan adanya roh-roh jahat yang berusaha menyesatkan manusia. Mencari pengetahuan tentang masa depan dari roh-roh ini dipandang sebagai mengesampingkan kesempurnaan ilahi dan mereka itu ditawarkan lah suatu persembahan suatu persembahan yang atau yang kita menyembah mereka iya, gitu betul. ya. Kayak gitu tuh maksudnya sama aja kita mengesampingkan penyelenggaraan ilahi. Kayak gereja Maksudnya setan ya? iya, Tuhan tuh udah ngarahin hidup kita tuh ke Nih, jalan gitu yang ya. benar gitu, on the track gitu. Heeh. Tapi kadang-kadang kita suka Nyeleweng ke kanan, tuh. ke kiri. Buat jalan sendiri. Iya, ke kanan, ke kiri. Maksudnya kita juga ngerti kalau misalkan memang kadang-kadang kita ke jalan pintas tujuannya sama juga nih mau mencapai kebahagiaan itu. Iya. Cuma kan maksudnya yang dilakukan salah gitu loh. Iya, Masih betul, kurang tepat lah, nggak bener lah. Gitu. Memberontak terhadap penyelenggaraan ilahi. Begitu. Nah makanya daripada Iya. kita percaya sama ramalan, tahayul atau kuasa-kuasa gelap, mending kita tuh percaya sama penyelenggaraan ilahi. Iya, udah. Gue curiga ini dukunnya Lok. Api hidup. Nah, baru nih. Ajaran tentang penyelenggaraan ilahi ada tuh. Ajaran tentang penyelenggaraan ilahi itu bagaimana Tuhan membimbing semua ciptaan menuju kesempurnaan yang tertinggi dengan kebijaksanaan dan kasih penyelenggaraan ilahi dan kepercayaan kepada Tuhan gitu. Itu penyelenggaraan ilahi itu. Itu penyelenggaraan ilahi. Pertama kita harus tahu dulu bahwa hidup kita ini seharusnya hidup kita tuh udah dibimbing sama Tuhan. Udah diarahkan. Secara penuh diarahkan. Udah kita nggak perlu kanan Iya. kiri kanan Nggak usah kiri. puter balik Kecuali lu lagi joki gitu ya ya. maksudnya terserah lu sih. Gak usah putar balik lagi. Iya maksudnya udah ada jalan jelas nih. Gak usah nyari jalan gelap lagi, gak usah nyari rumput-rumput lagi. Dari awal tuh udah dikasih tahu nih, ini jalan lu kayak begini. Iya, Udah. lu tinggal ikutin. Kadang emang saat kita jalan yang udah dikasih itu emang kadang ada rasa sulit, ada rasa takut. Ya udah tetap aja jalan. Cuma kadang-kadang gini juga Gar, kadang-kadang ada orang yang semacam apa ya, kekeh akan gue pengen ini. Misalkan gue pengen satu hal ini, saklek deh. lah ya. Gue pengen satu hal ini gitu. Mau dapetin Tapi ini. tiap gue berdoa gitu, gue nggak dapet gitu ya. Dia bilang gitu. Ada satu kata-kata bagus yang bisa mewakilkan gitu. Kadang-kadang Tuhan menghancurkan rencana kita karena Tuhan tidak mau melihat kita hancur gitu. Enggak. Kalau gue sih punya Apaan gue ngomong bagus mau dipotong. Itu dari siapa emang? Nggak percaya. nih, Si ibu itu bu. gue pernah punya pengalaman ya yang gue merefleksikan sendiri. Ketika gue minta kesuksesan, Tuhan justru kasih gue kegagalan. Karena Ya gue nggak tahu. Ketika gue minta kebahagiaan, justru Tuhan kasih kesedihan. karena Gue nggak tahu. Kalau misalnya gue minta apa lagi tadi, hal-hal yang menunjang gue aja lah ya. Misalnya tadi kebahagiaan, kesuksesan, terus minta kelancaran, Tuhan malah justru kasih kesulitan. Kalau misalnya gue hanya memandang itu sebagai oh iya udah Tuhan nggak ada nih, udah Tuhan nggak sayang sama gue nih, cuman ngasih gue kesulitan, kegagalan, bla 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 bla. Ya udah gue cuman kemakan sama itu. Coba kalau misalnya gue bisa merefleksikan, ketika gue bisa melewati kegagalan yang Tuhan kasih, justru gue akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau misalnya gue bisa melewati kesulitan itu, ya nanti gue juga tetap akan merasakan kesuksesan itu loh. iya, Kayak gitu. maksudnya ya semua ada waktunya. Ada Tiap masanya. tiap orang ada masa, tiap Sama, masa ada iya. orangnya itu Gua kata-kata. juga nih dari Edgar nih. Kalau kita dihantam oleh kesedihan, justru itulah kebahagiaan kita gitu. Gila. Itu bagus itu. Kita apabila kita ditopang dalam kegagalan, itulah keberhasilan kita. Kasus men. Men. Karena itu dari
rencana dan tuntunan Allah. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Yang kedua tuh kemudian ini ada apa dan kemudian tuh? Yang poin kedua. Kemudian poin kedua, itu tadi gue bilang tuntunan Allah. Oh, salah itu tadi gue udah ngomong tadi ya. Sorry. Ya kan Lanjut. sabar lu. Yang pertama itu kan tuntunan Allah. Oh iya, tadi Yang kedua adalah kedaulatan Allah. kedaulatan Allah. Ya, betul. Jadi Begitu. Ada apa dari sih dengan kedaulatan Allah? kedaulatan ini Allah nih ramalan tuh melibatkan pengorbanan dan dianggap sebagai penyembahan berhala, dan sekarang ini kita dapat dilihat hal tadi itu sebagai bentuk pemujaan setan, bisa dikatakan loh. Hal-hal Ya, ramalan itu ya kita betul. menyembah kuasa gelap lah, Betul. film tuh. Ya maksud Galden tadi ya balik lagi loh kayak yang di Kita poin omongin pertama, kayak ketika lu percaya akan ramalan itu, ya udah lu sama aja kayak lu percaya sama roh-roh jahat. Roh jahat, iblis. Roh-roh jahat itu berusaha untuk menarik manusia dengan hal-hal yang nikmat, kayak seakan-akan dia mengetahui apa yang kita ada mau. di depan kita, apa yang Apa yang kita mau, bla 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 bla. Nah, dengan poin kedua ini, kedaulatan Allah ini, kitab suci itu hendak menegaskan bahwa kedaulatan Allah yang absolut itu di atas segala sesuatu yang Terjadi dalam hidup kita. Begitu. Nah, dari sini juga kita diajak untuk mau bekerja sama dengan Allah. Nah, Artinya dalam hidup kita nggak sendiri hidup, kita Tetap ada Tuhan, Allah. iya ada Allah yang Tuntunan senantiasa Allah. memimpin Iya. kita. Oleh sebab itu kita terus ya kerja sama aja, susahnya kayak kita aja gimana kerja sama gitu. dalam doa, Gitu, udah dalam bentuk doa aja. Misalkan kayak kita mengalami kebingungan, doa. udah. Kita mengalami kesulitan, doa. Udah, doa. Walaupun kadang kita ngerasa kering ya. Kadang-kadang mungkin nafsu Gar, kita terlalu nafsu aja. Iya. Misalnya, ada hal yang pengen gue dapetin nih, Oh, terlalu nafsu. nafsu. Maksudnya gini Gar, waktu Tuhan tuh beda sama waktu manusia. Betul, Jadi betul, kita betul. sabar aja menunggu waktu Tuhan. Kadang emang lockdown. Gua kasih tahu nih. Enggak, ini gue serius nih. Lu Udah nangis biasa. Kering nih, kering. Minum air. Nggak, dulu emang dah. kadang Minum air dulu dah. bukan Tuhan yang salah, emang kita sebagai manusia aja yang kurang mengetahui cara Allah. Itu aja. Untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Betul, setuju Begitu. gua. Setuju. Bukan Tuhan yang salah sebenarnya. Kadang kita yang nggak peka, kita yang nggak mengetahui secara pasti cara-cara Allah. Bener nggak? Lu pernah nggak sih ngerasa itu loh? Betul. Pernah ya? Pernah gua. Pernah kan? Sampai saat ini juga gue pernah dong. Iya, gua Pasti. pasti pernah gitu. Nah, kemudian karena antara kepercayaan akan penyelenggaraan ilahi dengan ramalan ini adalah dua hal yang bertentangan, bertolak belakang, ini berlawanan, dan keduanya tidak dapat disatukan. Gereja menanggapi fenomena ini dengan mengupayakan banyak cara nih. Yang pertama dengan katekese dan pengajaran. Penting Maksudnya, banget itu, penting. ya gereja menggaungkan pentingnya ajaran tentang cinta Allah, realitas penyelenggaraan ilahi, dan penyerahan diri seutuhnya kepada Allah bagi hidup mereka. Jadi gereja juga mau mengedukasi anak muda bahwa ya cinta Allah tuh udah penuh atas hidup kita gitu. Kita kurang apa lagi gitu. Maksudnya semua tuh udah dipenuhi gitu. Udah direncanakan nih. Oh iya, udah ada di dalam rencana dia, dan rencana dia tuh baik adanya gitu maksud gua. Betul. Gitu. Dan kedua adalah Dan juga selain itu ada yang namanya pendampingan pastoral loh. Dalam pendampingan pastoral ini teman-teman, gereja itu selalu berusaha dan juga mengusahakan untuk membuka ruang dialog bagi kita semua, secara khusus bagi kaum muda, untuk mengungkapkan kekhawatiran yang gue setuju banget. tadi kita sebut di awal loh. Iya, betul. Jadi dengan dengan gereja membuka dialog akan kekhawatiran itu, hal itu tuh dapat memberikan pendampingan dan dukungan iman. Betul. Jadi kita semua tuh punya dasar punya dasar, akar gitu loh. Mengakar, iman-iman kita mengakar lah ya. gitu. Bukan penyelenggaraan ilahi itu Iya, tadi. Betul. Dan gue setuju maksudnya di contoh-contoh ini gitu ya. Maksud gue gereja tuh udah mengupayakan loh, udah menyediakan berbagai cara, berbagai wadah agar kita tuh nggak lari kemana-mana gitu. Betul. Misalkan nih, contohnya nih di Kuspan Bogor Kuspan kita sendiri lah, ada namanya PCC, Pastoral Counseling Center. Di situ bisa dicek IG-nya teman-teman di PCC itu Pastoral Counseling Center. Jadi di situ bagi teman-teman yang mungkin ya punya ya insecure dengan diri sendiri, punya kekhawatiran, resah, kekhawatiran. pertanyaan-pertanyaan mengenai hidup, Boleh ya ke iya PCC. bisa ke situ, bisa Gra- konsultasi
dan itu gratis. Free guys. Free. Gratis. Tapi kalau mau ngasih misalnya kayak gini, ya tanda terima kasih ya. ini buat sebuah jajan dikit lah. Siap. Gitu. Itu nggak apa-apa, tapi pada dasarnya itu gratis dan terbuka untuk semua. Semua ya, maksudnya ayo guys, gereja udah membuka diri udah nih. mengupayakan segala macam cara biar kalian tuh hidup tenang gitu. Udah gak usah ke lain hati lagi. Dan kemudian itu Pertolongan pertama, betul. Kemudian nih kita harus juga nih menghidupi doa dan sakramen, itu penting. Jadi itu cara di kita awal ya. Iya, cara kita bekerja sama dengan Tuhan ya itu menghidupi doa dan sakramen gitu. Betul. Kembali pada doa dan berpartisipasi dalam sakramen. dalam kehidupan bersakramen. Salah Karena satu contohnya dalam dari doa doa dan itu sakramen ya kita bisa berelasi memperdalam dengan Tuhan, gitu. relasi dengan Nyaut Kristus. mulu nih celele. Gue seneng banget gue. selain Seneng banget gue. doa, Seneng selain banget gue lewat kayak gini-gini. Oke dan Oke dan ya dan. Ayo lanjut Gar. selain doa loh, penting juga untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Itu Kristus lewat doa dan sakramen. lewat perayaan Ekaristi. Ekaristi yang kita jalanin setiap pagi ya. Itu penting teman-teman. Nah, di sini tuh gereja hendaknya membantu kaum muda untuk memahami bahwa kebebasan sejati dan sukacita datang dari menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah gitu. Jadi ketika kehendak kita dengan kehendak Allah itu udah berjalan bersama, selaras, artinya ya kita akan memperoleh halal itu, kebebasan sejati dan sukacita gitu. Dan pada intinya Weh Lado. wih, Siap Lado, syarat Lado ya. kamu kok distract mulu ya? Oh iya, siap lanjut. lanjut. Nah, dengan yang tadi Tolok bilang itu ibaratnya kayak kita tuh mau percaya bahwa dialah yang terbaik bagi kita semua. Setuju gua. Itu dia. Yang terbaik bersama. Asik. Yang utama adalah gereja cuma mau bilang jangan percaya sama ramalan dan astrologi dan sebagainya. Betul. Tawarkan jawaban yang lebih baik dan meyakinkan dari ramalan itu. Gak ada ramalan gak Apa punya sih yang jalan harus kita terbaik. lakukan ya, Lok? Nah, apa sih kita percaya banget nih? Iya ngapain gitu maksudnya Apa setengah-setengah atau menolak seutuhnya? iya, maksudnya di dunia itu gak ada yang pasti guys. Betul lah. Ramalannya termasuk hal yang gak pasti itu, yang pasti cuma Tuhan. Udah gitu. Yang percaya harus tertinggi yang kita percayakan adalah Allah. Mungkin di saat kita menolak hal-hal yang seperti itu mungkin awalnya sulit ya, susah. Berdua aja nih. Apa ya? lama-lama. Kamu jangan mengganggu kita ya. Ketawa-tawa Tolong ya. Acil. Oh, acil. Balik lagi, Lok. Ya. Kadang tuh emang pertama first impression kita ketika kita mau menolak hal-hal yang seperti itu mungkin sulit. Karena selama ini memang kita sudah berdampingan dengan hal-hal tersebut. Jadi seakan-akan kita bergantung banget nih dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau begitu muncul pertanyaan nih. Apa tuh? Apakah kita harus menolak ramalan secara penuh ataukah kita harus berjalan setengah-setengah kayak tadi yang kita bilang? Ya penuh dong. Penuh lah. Ya pasti penuh, harus Ya penuh. harus kita tolak bener-bener mentah kita tolak. Iya. Ya. Kalau misalnya kita suam-suam kuku, Asik, kita akan boleh Loh. orang tua di bahasanya. suam-suam kuku tuh Iya, setengah-setengah. setengah-setengah. Buku, ya. Kamu jangan ketawa ya. Tolong. Si Acil bahaya. Enggak, maksud gua gini, ya kalau misalnya kita mau menolak ya konsisten, udah plak ketiplak kita nggak mau. Udah, mentah-mentah ya. Jangan suam-suam kuku, titik udah. Maksud gua jangan suam-suam kuku. Kalau misalnya kita suam-suam kuku, kita ada Bingung sendiri. bukan ada potensi untuk balik lagi. Betul. Untuk balik lagi ke belakang loh. Dan Jadi justru kita yang- menjauhkan diri dari Allah. Iya, gitu. betul. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan dekat dengan kita hanya sejauh doa. Coba bayangin. Ia dapat kita jumpai dalam doa dan terlebih dalam ekaristi yang tadi Itu dia. dijelaskan. Coba bayangin kalau misalnya lu jadi Tuhan loh. Lu percaya. Enggak, contoh aja. Misalnya ini dianalogikan. Misalnya lu Tuhan nih. Gua coba lu bilang, lu percaya nggak sama gua gitu. Lu percaya gak mau gua? Ya gimana ya? Suam-suam kuku lah. Ya Coba. kayak kita ini aja, kayak kita mau masuk seminari aja nih kita. Nah, Wawancara sama rektor. Percaya Kamu nggak? motivasi kamu apa jadi Romo? Ayo nggak tahu ya Romo ya. Katanya. aduh nggak tahu Romo. Misalnya gini, Ay, Romo. ya gimana ya Ai? Gitu Gimana misalnya Romo gitu ya? Aduh. Aduh, atau enggak gini ya, paling cuma iseng aja sih Romo. Iya gitu Ya, mah, enggak. iya, pasti kayak gitu mah udah. Ya udah, calon-calon ditolak tolak, lah. Udah jelas. Tolak. Dan kemudian kita juga di sini juga gereja Katolik melihat kehendak bebas sebagai kodrat manusia yang paling penting, Free dan will. esensial. Gitu. Jadi kehendak bebas ini diberikan oleh Allah kepada manusia
ya untuk mengarahkan manusia itu kepada ya Allah sendiri. Itu gitu. dia. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang ya kalau kehendak bebas seharusnya bebasnya kemana-mana dong, saya bisa kemana-mana. Salah. Itu bukan kehendak bebas. Itu dia. Itu mah nafsu lo aja. Itu nafsu lo ego aja. ya. Iya. Nafsu. Itu nafsu lo aja. Kalau kehendak bebas pasti karena yang ke arah yang Gitu. benar gitu. Karena Allah sendiri sudah mengaruniakan kehendak bebas itu untuk kita sebagai manusia menentukan pilihan itu, mengarahkan kita akan kebaikan. Apa Iya, dong? Bener kan? Betul. Bener ya? Kita membuat kebaikan. Seperti itu kan? karena Tuhan Enggak, maksudnya- memberikan kebebasan itu Iya gitu. dan kita mempererat hubungan kita Kok dengan Tuhan. jadi kayak agak kacau gini ya? Iya, kehendak bebas itu selalu mengarahkan diri kita kepada kebenaran dan dengan begitu membantu kita untuk memilih yang terbaik bagi kita gitu. Nah, jadi kita tahu nih buruk mana, baik mana gitu. Iya, kalau udah jelas tahu gitu kan, ya gak mungkin kita milih yang buruk. Nah, itu dia. Iya, udah gitu aja. Kasus, men. Kasus, Kasus, men. men. Nah, dari sini guys. Kebebasan dan kehendak bebas itu selalu mengarahkan diri pada kebenaran yang sejati. Iya, itu kepada Tuhan udah. Dan itu membantu kita loh untuk memilih yang terbaik itu. Memilih apa nih? Yang terbaik itu apa tuh? Yang terbaik Memba- darah. Oke, lanjut. untuk membuat hubungan kita sama Udah ya, Allah. udah. Tolong, Oke. tolong. Dan pada intinya teman-teman dari obrolan kita Dari awal ya. pada hari ini yang sekitar berapa menit ini, Simpulan loh. kesimpulannya adalah ya lagi-lagi Kita yang terbaik tuh hanyalah Tuhan gitu ya. itu dia. Kita tuh sebenarnya mau mengajak kalian guys untuk jangan gampang percaya akan hal-hal seperti itu. Karena kita pasti tahu bahwa yang pasti itu hanyalah Tuhan. Tuhan. bukan hal seperti itu. Mungkin pada saat pada event-event tertentu hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kalian. Tapi nggak selamanya hal-hal yang seperti itu akan terjadi setiap hari. Iya betul juga, betul. Makanya kita di sini mau ngajak nih para sobat-sobat Petpau untuk percaya nih pada penyelenggaraan ilahi, percaya sama iman kalian sendiri ya. Meski itu tampak misterius. Iya betul. Memang sulit Betul. Iya, Kembali tapi lagi ya gitu, loh. iya. Kembali lagi. Tapi ya mau gak mau kita harus mengatakan, bukan mau gak mau ini harus jelas kita katakan bahwa penyelenggaraan ilahi itu dapat mengarahkan kita kepada Tuhan, kebenaran itu sendiri, Sesuatu yang baik. sukacita itu sendiri, Sesuatu yang yang selama baik. ini kita cari, sesuatu yang baik, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita Amin, saudara ya. Amin. Jadi begitu teman-teman. Oke guys, jadi di akhir podcast ini kita akan menawarkan satu mantra yang sangat luar biasa dahsyatnya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Baik teman-teman, saya Galdan Edgar meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala kebaikan kalian udah nonton kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat menjadi suatu tanda kasih Allah bagi kita umat manusia. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman lainnya dan share konten kita terus dengan cara Follow Instagram kita Peter Paul Major dan juga TikTok kita Frater Bogor dan selanjutnya Galdan. Subscribe, like, comment, and share YouTube kita Seminari Tinggi Kuskupan Bogor. Dengerin juga ada di Spotify kita Peter Paul Major. nantikan konten kita selanjutnya di podcast Sabar Santai bersama Frater. Obrolan santai gak bikin baper. Oke.